Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini kami akan membahas tentang best practice Laravel. Jadi, di Laravel sendiri ada sebuah praktis yang sangat bagus yang harus digunakan di Laravel. Jadi ketika kalian menggunakan praktis ini, maka ini akan memudahkan kalian dalam mengelola project Laravel kalian. Baiklah, apa sih best practice di Laravel itu sendiri? Di sini saya telah mengumpulkan beberapa hal, tidak semua, tapi beberapa hal penting tentang best practice Laravel dari berbagai sumber. Jadi mungkin ini tidak akan tercover semua, tapi ini akan membantu teman-teman dalam mengelola project Laravel kalian agar mudah dibaca, mudah di-maintain, dan seterusnya lah. Oke, yang pertama itu menggunakan prinsip single responsibility. Kenapa kita menggunakan prinsip single responsibility? Dikatakan bahwa prinsip single responsibility itu adalah hanya mempunyai satu tanggung jawab. Jadi di dalam sebuah function itu seharusnya kita hanya memberikan dia satu tanggung jawab, atau di dalam satu metode itu kita hanya memberikan dia satu tanggung jawab. Oke, di sini saya berikan contoh buruknya. Contoh buruknya seperti ini: public function get full name attribute. Di sini dia melakukan banyak hal. Dia melakukan out user, melakukan hash role, dan melakukan verified. Ini adalah contoh buruk. Di sini juga saya memberikan contoh terbaik seperti ini. Public function get full name attribute, dia hanya seperti ini. Ketika dia ingin verifikasi, dia dibuatkan metode tersendiri seperti ini. Ini adalah contoh-contoh yang buruk dan contoh-contoh yang baik digunakan di Laravel. Selanjutnya, query database diletakkan di repository. Sebelumnya kami telah membuat sebuah video tentang repository pattern. Kalian bisa menontonnya di video kami sebelumnya. Kalian bisa mencari di YouTube kami. Di sini saya memberikan contoh buruk seperti ini. Query-nya langsung di controller seperti ini. Ya, dia melakukan query di controller seperti ini. Contoh baiknya seperti ini. Lihat kan? Lebih ramping, lebih bersih. Untuk repository pattern tersendiri silahkan nonton di YouTube. Oke, teman-teman, paham ya? Oke, selanjutnya validasi harus punya kelas terpisah. Oke, validasi seharusnya tidak diletakkan di controller. Itu adalah best practice Laravel. Seharusnya validasi tidak diletakkan di controller. Lalu di mana dong kita letakkan validasinya? Validasi harusnya punya kelas terpisah. Apakah Laravel mempunyai itu? Ya, Laravel punya cara tersendiri untuk menangani validasi. Kalian bisa di sini saya akan contohkan sedikit di mana cara membuat validasi di Laravel. Di sini perintahnya di terminal PHP artisan make request post request gitu. Post request. Oke. Nanti di dalam folder F akan terdapat request namanya post request seperti ini. Silahkan letakkan validasinya di sini ya. Silahkan letakkan validasinya di dalam sini. Oke ya teman-teman. Selanjutnya, business logic harus diservis. Kemarin di video sebelumnya juga kami telah membahas service pattern di Laravel. Jadi untuk kalian yang ingin belajar tentang service pattern ini, silahkan nonton video kami. Di sini saya mencontohkan hal buruknya seperti ini.
dia melakukan validasinya itu di controller. Seharusnya dia punya kelas sendiri, yaitu kelas service seperti ini. Jadi ketika kita nanti membutuhkan bisnis logiknya, kita tinggal lakukan seperti ini. This article service handle upload image. Jangan lakukan yang seperti di atas ini ya. Jangan lakukan yang seperti di atas ini. Oke. Kenapa kita meletakkannya di file terpisah? Kami juga sudah menjelaskannya di video kami di service layer pattern. Silahkan ditonton. Selanjutnya, menggunakan Eloquent. Di sini contoh buruknya itu kita melakukan selectnya itu secara mentah seperti itu. Sebaiknya ketika kita menggunakan Laravel, kita menggunakan Eloquent punya Laravel seperti ini. Kita menggunakan Eloquent punya Laravel. Jadi ketika kalian menggunakan Laravel, sebaiknya gunakan Eloquent, jangan gunakan SQL mentah atau Query Builder seperti itu. Oke ya teman-teman. Selanjutnya, jangan mengeksekusi query di template. Oke. Contoh buruk ini, dia melakukan for each user all. Jadi dia melakukan query di dalam template. Sebaiknya ketika kalian menggunakan query, gunakan di controller seperti ini, lalu kirim dia melalui misalkan return view seperti itu, lalu for each seperti ini. Sebaiknya seperti itu. Itu adalah best practice di Laravel. Oke, selanjutnya berikan komentar atau function yang jelas. Oke, contoh buruk seperti ini. If count array builder get query joins. Ini kalau bagi orang awam ini mungkin mereka tidak mengerti ini maksudnya apa. Agar ini diperjelas, maka lakukan seperti ini. Ini berikan dia komentar, misalkan determine if there any joins. Seperti ini ya. Atau contoh terbaiknya lagi, this has join. Seperti ini. Kenapa ini sudah metodenya sudah sangat jelas. Meng-has join. Seperti itu. Ada dua opsi yang baik. Yang pertama menggunakan komentar atau fungsinya yang diperjelas. Seperti itu. Penamaan fungsinya yang diperjelas. Oke. Ya teman-teman. Selanjutnya, menggunakan konstanta untuk variabel statis. Oke. Contoh buruknya seperti ini, return article type sama dengan normal. Sebaiknya ketika hal itu adalah statis atau konstan, sebaiknya dia dibuatkan variabel konstan. Seperti ini, article type normal, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jika ada hal yang statis atau konstan, sebaiknya dia dibuatkan konstanta. Ini hanya mengenai best practice ya teman-teman. Ini mengenai best practice di Laravel. Bisa saja kita menggunakan ini sebenarnya, tapi ketika kita ingin menggunakan best practice di Laravel, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang baik di Laravel seperti ini. Selanjutnya, ikuti konvensi penamaan di Laravel. Ikuti konvensi penamaan di Laravel. Yang pertama itu controller. Controller dia harus singular. Jadi dia harus tidak jamak ya. Contohnya itu article controller. Ini contoh baiknya. Ketika kita menamakan controller kita, sebaiknya dia singular. Tidak seperti ini, articles jamak, ada S-nya di belakang. Ini bad practice-nya. Good practice-nya adalah article controller. Selanjutnya, routing. Routing itu sebaiknya dia jamak atau plural. Jamak atau plural. Seperti ini, articles, ada S-nya, garis miring 1, sedangkan bad practice-nya, article, garis miring 1. Satu ada S-nya, satu tidak ada. Dan harus minimal dia harus huruf kecil ya. Huruf lowercase semua, harus lowercase semua.
Oke, Nemrod. Nemrod, Nemrod ini di Laravel itu punya function namanya name. Ketika kita Nemrod, sebaiknya snackcase with dot notation. Seperti ini. Kita melakukan snackcase lalu menggunakan juga dot notation. Contoh baiknya seperti ini, user titik show underscore active. Jangan lakukan seperti ini. User titik show active, dia menggunakan dash ya. Tapi kalau di Laravel gunakan underscore untuk Nemrod. Selanjutnya model. Model harus singular. Model harus singular ya. Model itu harus singular. Seperti contoh baiknya itu user huruf besar di awal, uppercase di awal, dan contoh buruknya itu users, jangan ada s-nya. Sebaiknya model itu singular, tidak jamak. Selanjutnya has one or belongs to relationship. Yang pertama itu dia harus singular. Contoh baiknya itu dia camel case huruf kecil di awal, huruf kecil di awal, artikel comment. Seperti ini. Dia tidak boleh artikel comments ada s-nya atau artikel underscore comment. Itu best practice di Laravel. Selanjutnya all relationship. All relationship maksudnya kalau dia memang relationnya itu adalah jamak, maka gunakan plural seperti ini. Gunakan artikel comments, ada s-nya di belakang. Seperti itu. Tabel. Tabel sendiri itu ada plural. Plural itu artinya dia harus jamak ya. Dia harus jamak kalau di tabel. Berbeda dengan model dia harus singular. Kalau di tabel dia harus plural. Seperti itu. Harus jamak. Selanjutnya pivot table. Oke. Seperti ini ya. Pivot table-nya. Tabel kolom. Tabel kolomnya, maksudnya tabel kolom ini maksudnya di kolom itu, penamaan di kolom harusnya dia menggunakan underscore. Harusnya dia menggunakan underscore, tidak menggunakan huruf besar seperti ini. Oke, selanjutnya model property. Model property itu menggunakan snackcase seperti ini ya. $model garis panah create add seperti itu ya. Dia menggunakan snackcase, tidak seperti ini. Selanjutnya, ini yang terakhir ya. Ini contoh-contohnya seperti primary key itu harus ID, jangan custom ID. Migration harus ada tanggalnya. Metodenya harus camel case, get all. Method in resource controller table seperti ini ya. Variable harus camel case, kalian bisa lihat contohnya di sini. Collection harus descriptive dan harus plural seperti itu. Objek juga. Konfigurasi view. Di view sendiri dia harus ke bab case seperti ini. Show filter .blade.php. Jangan seperti ini ya. Oke. Mungkin itu saja video kami tentang best practice Laravel. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.